apa kabar Sobat IRM? Ketemu lagi sama saya Salsabila di acara IRM Care. Cita mulia, karya mulia, bersama kita berjaya. Oke, IRM Care bukan hanya membahas seputaran hima saja, tetapi juga dengan konten yang mengapresiasi, edukasi, dan inspirasi. Di season 2 kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang Prodi Informatika Reka Medis bersama ketua prodinya langsung, dan juga beliau ini sekaligus merupakan pembina dari himpunan mahasiswa Informatika Reka Medis di Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Nah, saat ini sudah ada bersama saya Bapak Yuda Syahidin STMkom MTA CPDSA. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak? Alhamdulillah. Gini nih Pak, saya mau mengucapkan banyak banget terima kasih buat Bapak karena menyempatkan waktunya untuk bisa hadir bersama kita dalam acara IRM Care Season 2 kali ini. Untuk tema yang akan kita bahas di sore kali ini Pak mengenai hot news yang sedang gempar di sini. Yaitu tentang konversi dari Prodi IRM ke MIK atau dari Informatika Reka Medis menjadi Manajemen Informasi Kesehatan. Ya, Pak. Nah, lalu kita juga akan mengenal lebih dekat dengan Bapak gitu. Lebih dekat berapa ya? Soalnya kapan lagi gitu kan, Pak? Biasanya kita cuma lihat Bapak di acara sambutan-sambutan aja gitu kan. Nah, mungkin juga ada beberapa alumni nih yang sekarang kangen banget sama Bapak, dan mungkin video ini bisa dijadikan memoris buat nanti angkatan selanjutnya nih ngelihat video-video Bapak untuk mengenal Bapak gitu kan. Nah, katanya Pak selalu ada apa ya, pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak kenal. Bukan sayang lagi ya? Oke, jadi gini Pak, izinkan nih untuk saya membacakan CV Bapak terlebih dahulu. Boleh ya Pak? Boleh, oke. Baik teman-teman, ini adalah CV dari Bapak pembina kita. Beliau namanya ini Yuda Syahidin, STMkom MTA CPDSA, kelahiran Bandung 19 September tahun 1974, dengan riwayat pendidikan S1 Teknik Informatika tahun 2001, S2 Sistem Informasi di tahun 2011, dan saat ini tengah menempuh pendidikan S3 Teknik Elektro dan Informatika di Institut Teknologi Bandung. Jurnal-jurnal yang sudah beliau terbitkan ini sangat banyak banget Pak. Oke, saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama itu ada The Application of Unsupervised Learning Techniques of the Clustering Method in Use of the Cell Phone in Indonesia. Lalu ada Perancangan Sistem Informasi Pasien Appointment Rawat Jalan berbasis web di tahun 2019. Untuk buku yang pernah diterbitkan juga yang pertama itu ada Logika dan Algoritma di tahun 2015, ada Algoritma dan Pemrograman di tahun 2019, ada Analisis dan Perancangan Sistem berbasis Objek yang baru-baru ini yaitu di tahun 2020 ya Pak. Untuk bidang pembelajaran dan kajiannya sendiri yaitu ada dari Desain Analis dan Sistem, lalu ada Sistem Informasi Kesehatan, Algoritma, Programming, dan Data Search. Dan satu lagi Data Science. Lalu untuk pengalaman bekerjanya, beliau ini saat ini telah menjadi dosen tetap di Politeknik Piksi Ganesha Bandung mulai dari tahun 2007 ya Pak? 2007 hingga saat ini sampai menjadi ketua prodi dan pembina kita tentunya. Oke nih Pak, mungkin tadi di CV kan ada nih yang nyebutin kalau, bukan nyebutin ya, yang terhampir kalau Bapak ini lulusan ITB, jurusan Teknik Informatika tadi kan. Sebenarnya apa sih gitu motivasi Bapak kok bisa ngambil informatika gitu, sekelas juga di ITB yang merupakan bukan universitas main-main di Indonesia gitu. Oke, sebenarnya gini, kalau saya dulu tuh jurusan, karena saya dulu dari kecil sampai sekolah SMP SMA saya suka gambar sebelumnya. Gambar sketsa, melukis, pemandangan atau apapun itu, dan memang ayah saya tuh membiayai dari sisi menyiapkan
alat-alatnya gitu. Oke. Terus ditanya sama saya tuh mau jadi apa nanti pas ini arsitek. Saya jujur aja gitu, pas itu saya coba kuliah masuk ke jurusan arsitek nggak keterima saya tuh. Kenapa saya ternyata gak sesuai dengan pengharapan. Nah kemudian satu duduk gitu ya dulu tuh komputer masih awam lah, masih gak banyak. Pas saya duduk beli bakso, di sebelahnya tuh adalah rental komputer. Dan saya lagi makan bakso, kenapa printer itu bisa bergerak sendiri gitu. jalan gitu, kenapa? Pas saya tanya, itu kan harus masuk ke jurusan komputer. Komputer apa itu? Komputer, seluk-beluk komputer, nanti kamu bisa pelajari. Nah dari situ saya tuh coba pelajari. Dulu tuh saya D3 dulu. D3 dulu, jadi kalau dikatakan Pak Yuda tuh kuliah apa dari D1, D3, S1 gitu. Nah jadi D3 tahapannya tuh banyak komputer sekali, juga, teknik informatika ada. Nah kemudian D3 tuh dibiayain oleh orang tua sendiri gitu ya, artinya sok silakan biaya hanya karena S1 hanya sanggup untuk D3 karena kakak saya semuanya S1. Tapi saya untungnya tuh kalau dulu tuh nggak merasa kenapa saya kok cuma D3, kok kakak saya semua S1 gitu. Saya nggak ada pikiran sampai sana, cuma sekarang aja mikir kenapa dulu ya kok D3 aja gitu. Nah saya coba D3 dan kemudian orang-orang bilang bahwa D3 akan berkurang, jadi ada sarjana gitu. Nah saya coba ikut ini aja ada beasiswa lah gitu dari ada satu kampus yang minta untuk ikut tes dan kemudian alhamdulillah lulus dan saya kuliah S1 di teknik informatika. Dan awalnya saya nggak ngerti apa itu komputer gitu. Dosen yang mengajarkan itu melihatin bentuk robot, bentuk karung yang ada kentang gitu, apa maksudnya gitu. Dan ternyata pas sekarang itu kita berprinsip kita tuh di dunia itu hidup dengan logika gitu. Jadi setiap komputer pasti sesuai dengan kehidupan kita. Nah itulah dasarnya kenapa saya masuk komputer dan komputer ternyata asik gitu. Dan ternyata informatika itu bisa di mana saja. Nah jadilah saya tuh coba kuliah S2 yang hubungannya ke komputer juga, dan kemudian saya melanjutkan S3 karena dasarnya saya dosen. Dosen tuh harus S3. Nah makanya saya kuliah lagi S3. Dan memang kenapa saya katakan ITB itu memang katakan kampus yang sangat gitu ya di Indonesia tuh paling orang lulusan ITB. Tapi dasar saya tuh nggak ada unsur itu lulusan ITB jadi harus gini, enggak. Justru saya tuh jujur aja berat sebetulnya kalau kuliah di ITB itu. Kayak sekarang S3 tuh berat karena mereka ingin satu hal kelulusan tuh harus bagus gitu. Nah itulah dasarnya kenapa saya ikut di teknik informatika dan komputer sekarang, karena dasarnya itu karena saya jenjang sebagai dosen dan harus linear. Jadi untuk jabatan fungsional bisa meningkat dengan satu linear itu sih alasannya. Berarti semakin ternama gitu ya Pak suatu universitas, pasti semakin banyak tekanan gitu nggak sih Pak di dalamnya gitu? Iya sebetulnya kalau secara ini tuh bukan maksudnya dosen tuh memperolok-olok kita ya, tapi mental kita tuh harus kuat sih. Kadang-kadang ada juga yang awalnya nggak kuat tapi ya udahlah anggap pembelajaran. Dan akhirnya hati itu nerima gitu. Ya sekarangnya gitu kan, masa kayak gitu sih? Ya artinya dia ingin bagus mahasiswanya. Betul. Ya artinya kita sendiri yang harus nerimanya gitu. Kalau kitanya Sundanya bilang pundungan ya udah repot. Tapi kita buktikan ya saya akan ikuti saran dosen, saya kerjakan bagaimana ya udah. Pasti dosennya ngelihat dia rajin, dia akan bantu oleh dosen itu gitu pas biasanya gitu. Iya betul. Tadi kan Bapak juga sempat mengambil D3, D1 gitu kan, apa basic memang dari keluarga Bapak gitu mungkin informatika semua gitu, jadi sehingga kan kalau Bapak tadi inspirasinya dari makan bakso tuh. Iya, kakak saya kan perempuan semua. Yang pertama tuh jurusan biologi kuliah. Yang kedua bahasa Inggris. Yang ketiga ekonomi. Jadi kan macam-macam gitu. Dan kemudian saya adalah IT. Jadi di rumah tuh beraneka ragam gitu ya. Tapi yang lebih ke arah dosen itu adalah saya. Kakak saya yang pertama dan kedua adalah guru. Guru. Nah mungkin tadi adalah cerita Bapak mungkin mengenai mengambil jurusannya nih. Sekarang boleh gak sih Pak kita nostalgia sedikit ke masa kuliah Bapak gitu, mungkin tentang seseorang atau siapapun itu, dan mungkin pengalaman yang sangat berharga gitu untuk Bapak semasa kuliah. Saya yang terasa sekarang dari sampai sekarang kalau kuliah itu kita tuh sebetulnya harus diperlihatkan ke setiap teman tuh bahwa kita memiliki kemampuan. Kalau kita misalkan diam sendiri dan memperlihatkan kita tidak ada keinginan untuk bisa, orang itu akan menjauhi. Karena saya ngerasa dulu waktu masuk di IT gitu, informatika, itu teman-teman melihat saya tuh Yuda tuh nggak bisa apa-apa. Jadi setiap pas kelompok itu saya nggak diajakin. Jadi kalau saya nanya udah kelompok sama siapa, udah sama ini.
ngajak si ini udah sama itu, terus saya sama siapa gitu, nggak ada. Akhirnya saya sendiri, dan ternyata orang tuh melihat dia emang nggak bisa ngapa-ngapain, dan kemudian perangkat gitu ya, bahwa dia nggak bisa mengerjakan apa-apa, nggak punya perangkat, akhirnya ya dianggap nggak memiliki kemampuan apa-apa. Nah, hanya saya tuh tahu dari ayah saya bahwa orang itu nggak ada yang bodoh, yang ada itu adalah malas. Iya, betul. Nah, kamu mau bisa gimana kalau kamu tidak berusaha? Memang bapak bilangnya kan bapak belum bisa membelikan komputer, tapi hanya bisa beli buku. Ini saya kasih uang buku, beli buku tentang apa, kamu tentang IT ya, silakan sok ke Gramedia atau Kepala Sari. Nah, saya lihat Kepala Sari karena dosen tuh ngajarkan tentang pemrograman, saya cari buku itu ada, dan kurang saya perangkat nggak ada. Akhirnya saya ke kampus, dan kampusnya ada asisten lab. Kang, saya boleh nggak di lab ada yang kosong, saya ikut kalaupun misalkan ada jadwal, tapi saya di pojok aja kalau ada yang kosong, boleh silakan aja masuk. Nah, akhirnya saya masuk ke situ dan mengerjakan program, dan sampai pulang sore, sampai kadang maghrib, dan saya bilang dulu ke orang tua bahwa saya pulangnya telat gitu ya. Telat, ya udah nggak apa-apa kalau belajar. Nah, akhirnya saya bisa. Pada saat saya diminta kelompok, nggak ada kan, nggak ada yang mau ngajak saya kerjakan sendiri. Tiap hari di lab gitu, kemudian presentasi, sebutin kelompoknya 1 sampai ada 10. Saya yang ke 10 terakhir. 10 terakhir ya, sendiri. Jadi pada saat dosen bilang, oke, kelompok terakhir 10, saya kucuk sendiri. Dosen tuh gini, kamu sendirian? Iya. Iya Pak, gak ada yang ngajakin, gak ada yang mau Bu. Ini dia mau jadi dosen, ya udah sok coba presentasikan. Saya presentasikan dan saya demokan programnya, dan akhirnya lihat gitu teman-teman, bisa gini ya. Terus dosen juga, kamu serius sendiri? Iya Bu. Kamu belajar dari mana? Saya di lab. Dan kemudian kalau saya nggak ngerti ada error, saya tanya ke asisten lab, si Kang Saiful. Dulu itu adalah Kang Saiful, itu dia adalah ngekos asli dari Kalimantan. Wih, jauh juga ya Pak. Iya, dia di situ. Dan akhirnya dia masih tahu cara-caranya, dan alhamdulillah dia bisa. Akhirnya saya tuh pas presentasi, dosen tuh kaget, oh kamu sendirian kok bisa gini. Akhirnya kan nyorot gitu. Dan kemudian teman-teman ngeliat, terus ada duduk, biasa kan teman-teman, yuk kalau nanti kelompok sama saya aja ya. Terus biasa ada cewek juga gitu ya, yuk kalau apa-apa sama saya ya. Wah, mulai kan, oh iya nggak apa-apa. Nah itu ada jual kita, ada hal nilai jual kita. Jadi artinya oke, kita akan coba barengan dengan teman-teman yang memang kontribusinya tinggi ataupun yang mau menghargai setiap orang. Jadi jangan melihat dia nggak bisa, artinya dia harus bantu. Artinya saya juga kalau ada yang nggak ngerti, sampai sekarang pun kita ada teman-teman dosen yang nggak paham, saya coba yuk barengan, jadi kita tuh nggak akan berkurang itu sih. Kalau masalah seseorang, kalau saya dulu lagi SMP SMA itu ayah saya bilang jangan dulu punya teman cewek dekat bla gitu, orang tua gitu ya. Pas kuliah juga sama, kuliah juga emang nggak ngelarang, tapi karena memang saya fokusnya kuliah ya spesial yang gimana. Kalau saya hanya menyukai ya ada, tapi nggak apa ya, kalau saya jujur aja nggak terus gitu fokus enggak, karena saya kan laki-laki kadang-kadang logika. Kalau saya ngajak dia jalan, uang dari mana ya? Gitu kan. Artinya harus punya uang sendiri. Kalau udah kerja beda lagi gitu. Kalau zaman anak sekarang kan apa-apa itu dekat-dekat kayak di kampus jalan. Kalau orang harus ngeliat, oh sama itu ya berdua. Pas gitu beda lagi sama orang, oh putus kan nggak enak juga kayak gitu. Jadi artinya kalau spesial sih enggak, kalau teman banyak ada sih banyak. Dan kadang-kadang perempuan juga kalau ketemu dengan saya tuh, Yuda mah pasti ngomong tentang kuliah terus, nggak pernah ngomong tentang film tuh apa, dan karena saya jarang gitu ngomong film gitu. Kalau spesial banget sih waktu itu belum. Gimana berarti ya Bapak mah sangat fokus pada pendidikan gitu juga. Terus gitu masih kan. banyak kurang, tetap belajar gitu. Dari cerita Bapak tadi tuh kayak ya kalaupun kita itu punya kemampuan itu nggak perlu diomongkan gitu ya Pak, tapi ditunjukkan gitu. Kayak tadi semua orang itu sampai hampir 9 kelompok berarti ya Pak, bareng-bareng gitu ngerjain programnya. Tapi Bapak ternyata yang cuman sendiri kelompok terakhir, tapi program dengan paling baik itu sebuah sangat prestasi tersendiri pada saat itu. Merasa dari sekarang tuh ternyata kita tuh nggak ada yang bodoh, benar gitu. Betul. Yang ada males gitu. Dan tadi juga Bapak bilang bahwa memang sepertinya melihat Bapak yang hebat seperti saat ini juga berkat dari orang tua yang hebat di belakang Bapak juga, dari motivasi ayah Bapak, ibu Bapak juga kakak-kakak lainnya ya. Karena bapak saya tuh hanya lulusan STM. Ibu saya SMP. Jadi jangan lihat bapak ya, pokoknya coba kuliah setinggi mungkin, kamu kelihatan sama saudara kamu katanya bahwa kamu yang paling tinggi sekolahnya gitu.
Dan itu yang benar-benar sangat meningkatkan derajat orang tua ya Pak ya. Iya, betul. Anaknya semuanya lulusan kuliahan Kuliah. dan sekarang dengan profesinya yang Masya Allah, Insya Allah bermanfaat bagi umat. Iya. Nah untuk mungkin ini kita ke organisasi nih Pak. Tadi kan Bapak fokus nih pada kuliahnya, tapi Bapak juga pernah nggak sih kayak ikut organisasi atau memang ikut di sana gitu? Ikut, saya pernah ikut. Ikut. Organisasi apa Pak? Jadi awalnya saya tuh ikut HIMA, waktu HIMA-nya sebut HIMA Informatika. Oke. Nah, informatika. Ya seperti kayak sekarang Hamisi atau dulu Iya. HIMA IF gitu Oh, ya. IF. IF gitu ya gitu. Nah, itu saya tuh bagian kalau sekarang kaderisasi ya. Tapi kalau dulu pendidikan namanya. Nah, saya tuh coba untuk mengontribusi ke tiap adik kelas kalau yang memang bukan masuk HIMA, belajar program itu seperti apa. Terus matematika juga gimana harus ada paham lah, nggak kuat-kuat amat sih, tapi harus paham gitu. Nah, saya ada bagiannya di bagian pendidikan sebutnya. Kalau sekarang mah kan HIMA itu kaderisasi. Dan kemudian meningkat ke BEM. Dulu. Jadi dulu mah sebutnya adalah bukan presiden ya. Kepala gitu, kepala BEM, sekarang presiden, ada menteri lah, pokoknya sekarang udah berbuah gitu. Iya, betul. Nah, itu saya masuknya di BEM. Dan BEM-nya tuh bagian apa? Pendidikan juga. Tapi kita tuh menerapkan kita sebagai organisasi, tapi modal kita adalah seorang mahasiswa. Berarti kan fokusnya ke akademik, ini adalah organisasi. Jadi kita jangan fokus ke situ. Kalau kegiatan kita langsung izin ke dosen, jangan. Artinya kalaupun ada dispensasi, kita datang ke dosennya, datang ke ruangan dosennya dan mengatakan bahwa hari nanti tanggal sekian saya harus hadir kan ini Pak. Apakah ada tugas pengganti Pak? Jadi bukan wakil yang di kelas yang ngasih, Bapak ini maaf ada dispensasi, si ini si itu si Raru gitu aja siapa gitu. Kalau saya dulu nggak gitu, tapi kita datang sendiri ada yang berarti punya. Juga ya Pak itu juga. Kalau dosen, oh ya udah, berarti kamu nanti tugas sampai ini untuk mengganti kehadiran. Itu memang dianggap hadir, tapi masalah tugas ya tetap harus bekerjakan ya Pak. Jadi izin dulu. Kalau dikatakan nggak bisa, berarti saya ganti dengan siapa anggotanya. Kalau dosen nggak bisa, kamu masuk ya udah. Kalau kita mah kan nggak, tiba-tiba menghilang aja orangnya gitu kan. Nah itu memang modal kita sebagai organisasi itu harus paham gitu. Kita tuh bersosialisasi. Nah itulah organisasi yang waktu dulu saat kuliah. Kalau SMP ya SMA kayak OSIS lah. Iya betul. Tapi saya waktu SMA nggak masuk organisasi, tapi langsung latihan untuk ekstrakurikuler. Gitu ada basket, karate gitu ya, voli, UKM gitu, UKM kayak gitu. Jadi nggak ke himpunannya, enggak, atau organisasinya. Tapi ke SMP ikut waktu itu OSIS gitu. Nah kalau sekarang kalau saya jadi dosen ya organisasinya adalah himpunan dosen Indonesia, atau asosiasi perguruan tinggi kita di Indonesia, atau IT misalnya. Atau saya sendiri pribadi ya ngebina UKM kalau sekarang gitu kan, istilahnya bedanya itu aja sih. Nah tadi teman-teman juga sudah dengar, berarti ya memang organisasi itu nilai plus ya Pak, tapi jangan lupa akademik adalah nomor 1. Karena ya kita kuliah dibiayai orang tua juga tentunya untuk akademik, untuk belajar gitu. Jadi jangan jadikan alasan organisasi untuk jadi penghalang kita menuju akademik kita gitu. Nah Pak nih, tadi kan kita udah nostalgia nih panjang lebar. Nah terus sekarang aku mau nanya nih Pak, gimana sih Pak mungkin suka duka juga perasaan Bapak gitu, yang mana sekarang itu sudah menjadi kaprodi juga sekaligus pembina, dan bahkan bukan pembina IRM aja ya Pak ya, dari Hamisi juga kebetulan. Nah itu gimana sih Pak? Sibuk banget gitu. Saya tuh jadi prodi itu waktu itu tahun 2000 berapa ya? 11-an lah. 12 itu yang MIF D3. Karena saya gabung di Piksi itu daftar 2007 di sini. Piksi nggak sehebat ini sekarang. Jadi saya baru dosen yang masih unyu-unyu gitu ya, masih awal gitu ya. Baru-baru, dan kemudian pas prodinya turun, direktur langsung manggil saya, Pak Yuda mau ini bisa membantu saya untuk menjadi pengurus prodi untuk MIF D3 dulu. Nah MIF D3, dan kemudian saya coba rubah kurikulumnya dan saya bantu untuk kurikulumnya menjadi lebih baik. Dan kemudian tahun 2009 dibentuklah Diploma 4, MIF Diploma 4, dan kemudian saya pegang dua-duanya. Terus saya bilang, Pak kayaknya saya tidak bisa jadi prodi dua-duanya. Oh yaudah, berarti itu split. Jadi ada rekan saya MIF D3 dan saya MIF D4. Dan kemudian waktu itu ada dosen rekam medis, dia adalah Pak Kasah namanya. Pak Kasah itu dia di rumah sakit jiwa waktu itu, dia bilang bahwa ada nomenklatur baru, dan itu akan muncul Diploma 4 untuk rekam medis, ya RMIK Diploma 4, tapi namanya enggak itu, tapi apa, informatika rekam medis aja kita buat sendiri. Dan diminta untuk jadi konsentrasi di jurusan informatika di kampus itu. Nah jadilah itu konsentrasi informatika rekam medis, dan itu yang pertama masuk itu adalah Pak Erik.
Pak Erik. Yang kemudian berikutnya tahun berikutnya keduanya adalah Bu Bu Sali. Sali. Terus tahun berikutnya ada Bu Dina dan Iya. gitu. Dan itu udah konsentrasi dan mereka dapat STR gitu. Oke. Untuk persamaan jabatan juga itu IRM diterima gitu maksudnya. Nah, kemudian pada saat saya mengurus di prodi adalah yang namanya himpunan, Hima Informatika dulu. Ya, Hima Manajemen Informatika, dan saya coba untuk bantu gitu. Tapi yang IRM itu saya nggak tahu. Ada himanya, ternyata ada. Oh, ada. Dan saya sedihnya tuh nggak diaku gitu. Oh, diakunya itu adalah RMIK. enggak, diakunya itu adalah pembinanya adalah Pak Kasa, tanda tangan itu ya. Terus berikutnya Bu Sali itu. Bu Sali apa gitu. Hanya pada saat tahun 2012-an gitu, 12 hampir 13 saya lupa lagi. Itu waktu yang jadi pudir satunya Ibu Leni. Bu Leni Coding. Bu Leni Coding ya, yang Bu Leni Heryanti itu dosen itu. Dia pudir satu dan kulit bilang, Pak, Bapak itu pembina Hima IRM. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Memang saya tahu, tapi saya nggak pernah mau masalah lah. Saya karena Bu Sali selalu mengatakan bahwa informatika kami adalah di bawah saya. Jadi saya nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Karena saya mah nggak pernah berurusan dengan perempuan. Debat dengan perempuan mah namanya juga apaan, nggak bukan gentle gitu ya. Oh ya udah, selalu salah kan, ya udah silakan gimana Sali aja, saya bilang. Ya apa kan kan itu tentang rekam medis. Kalau udah jelas gitu konsentrasi dari SI gitu atau MIP 4. Tapi Bu Leni bilang ke Bapak kan langsung urut-urut aja. Nah, ini kan konsentrasi, berarti kan induknya adalah MIP 4. Oh iya ya. Nah, dari situlah saya didatangi oleh Hima IRM, yaitu Delpi. Pak, saya adalah ketua IRM, Hima IRM. Nah, saya Delpi, Bapak itu pembina, selama ini kami nggak tahu. Saya nggak pernah masalah. Oh ya udah, langsung. Tapi saya tetap panggil Bu Salinya. Ayo kita ada apa-apa, ada makrab, bakal makrab. Waktu itu buka puasa bersama lah, gitu, bukber. Ajak, tapi saya nggak bisa datang, jadi Bu Salinya nggak apa-apa. Tapi akhirnya saya tidak pernah mempermasalahkan. Nah, dari situlah saya tahu bahwa saya itu adalah pembina, dan mulai Bilgis dan sampai sekarang gitu kan ada seperti itu ya. Betul. Nah, kalau misalnya menurut Bapak kan tadi perjalanan tidak diakui gitu ya, secara ininya kasarnya gitu, Hima IRM itu apa sih, atau mungkin memiliki arti tersendiri gitu buat Bapak? Kalau saya waktu awal saya tahu ada IRM dan ada himanya. Saya pernah dengar dan saya tidak pernah mempermasalahkan itu waktu jadi pembina Hima MIP, karena terus Bu Sali gitu. Pas pada saat saya dijadikan pembina Hima IRM karena induknya di saya. Iya, betul. Nah, saya memiliki artinya berbeda ya. Artinya bahwa ini Hima Informatika tapi lebih ke arah rekam medis. Dan saya punya prinsipnya gini, bahwa itu rekam medis pasti berbantuan elektronik. Elektronik pasti hubungannya dengan IT. Betul. Makanya saya tuh punya arti sendiri bahwa ini memang harus dibina dan dibantu. Kalau Hima MIP dia 4 itu karena memang udah jelas IT, berarti memang harus mengembangkan sendiri dan tetap saya awasi juga. Nah, hanya waktu Hima awal-awalnya dari DLP dan itu tuh himpunannya lenyap gitu. Lenyap tuh ada Hima, tapi orang-orangnya nggak ada, cuma beberapa orang yang diaku. Nah, kemudian muncullah Anugerah Wahdan. Kang Wahdan, iya betul. Pak, saya tuh kan dipilih begini, jadi kita tuh hanya ada berapa ya? 6 orang. 6 orang. Hima itu juga Bilgis ada dan Nazil gitu. Dan kemudian pada saat itu dipilih jadi ketua Hima. Nah, disitulah mulai saya asalnya pasti sama-sama yang kayak dulu. Ternyata Bilgis dan Nazil bisa narik dan banyak orang-orangnya gitu kan, termasuk ada juga Laila ada di situ gimana gitu ya, masuk. Dan kemudian Pak, nanti ada angkatan 19 yang akan gabung, 20 akan gabung dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian semakin sama rasanya mereka berani untuk ikut bertanding. Ada perlombaan. Jadi awalnya tuh RMIK diangkat. Pada saat IRM muncul, dan yang saya lihat itu adalah dari IRM yang banyak bantu gitu. Yang banyak bantu lomba gitu. Bantu lomba dan orangnya tapi dianggap RMIK ya udah. Tapi saya tuh kadang-kadang terus menerus bete saya tuh kan langsung ke Bu Leni atau waktu itu Bu Ani juga, ini IRM loh. Aku dong langsung dirubah tulisannya RMIK dan IRM. Silakan, saya nggak apa-apa, tapi tolong ya aku juga ada Hima IRM. Nah, disitulah mulai banyak, dan kemudian Hamisi juga berubah tahun 2015 kan.
dan kemudian anggotanya emang agak kurang juga, dan kemudian muncullah Kang Randy waktu dipilih. Saya bilang, Pak, saya harus program kerjanya kayak gimana ya? Randy bikin sesuatu yang high, bagus, tapi gratisan ya Randy. Siapa? Saya bisa. Akhirnya dia pakai IG. Podcast kayak gini kan sebenarnya dia awalnya. Oh iya? Di IG tuh ada seperti ngobrol gitu, gimana di lab, saya ingat di lab komputer kampusnya dia gini gitu. Ngobrol-ngobrol gitu, langsung ada podcast, ada ngopi gitu kan, ada gitu. Nah, muncullah ide-ide dari kampus juga, alhamdulillah sudah buatkan seperti ini. Artinya IRM itu saya merasa terus-terusan harus in charge di situ karena banyak yang julid. Tahun 2017-an itu sampai 2016 itu banyak yang julid gitu maksudnya. Kenapa IRM di bawah? Nih harusnya terpisah terus aja belakang saya ngomong, ditanya ke orangnya, enggak, siapa yang bilang, dan saya tahu itu dalam dasar medis. Kenapa data saya itu lengkap dari mahasiswa yang nanya ke saya, itu sebutin ibu ini, bapak ini katanya. Aduh, itu nggak bisa ngapa-ngapain satu, artinya ya karena saya nggak kuat, artinya ya harus punya suatu rencana bahwa ini harus dibuat prodi baru, bilang gitu. Dan kemudian nomenklatur yang baru memang gitu, bahwa itu yang diaku adalah MIK Diploma 4, IRM itu nggak ada, sampai di hold oleh itu yang pembuatan STR nggak ada IRM. Makanya banyak yang nanya ke saya gitu kan, apapun itu, gimana kok nggak bukan MIK Pak? Kan dianggapnya adalah di bawah RMIK. Enggak, beda. Saya bilang gini, harusnya bukan konsentrasi, banyak sekali gitu. Jadi lu mahasiswa ngapain kok ikut double degree taruna, yang itu yang RMIK IRM, ngapain itu nggak diaku, masa ngomong gitu. Saya langsung gini, tunggu ramennya. Langsung sambulan ini ngajukan, terus kurikulumnya juga gitu kan ya. Dan makanya pas sekarang alhamdulillah bulan Agustus kemarin sudah muncul. Makanya itu kenapa saya punya satu niat tersendiri ke IRM tuh, saya nggak bisa ninggalkan hima yang terus-terusan diomongin yang enggak gitu. Artinya apaan ini prodi nggak diaku, tapi kalau saya lihat IRM dengan RMIK itu jauhnya banget. Jauh banget. Jauh sekali maksudnya. Jauh sekali. Artinya bahwa IRM itu lebih banyak belajar tentang rekam medis informatifnya juga gitu. Makanya mereka bisa disandingkan dengan membuat program. Makanya saya itu bilang harus IRM membuat program. Jangan sampai D3 RMIK bisa bikin program tanpa di-fullkan atau konsentrasi data SK-nya, saya bilang. Gitu sebetulnya. Makanya ada nilai tersendiri buat saya tuh, kenapa ingin sekali gitu. Bantu, bukan masalahnya, Pak Yuda banyak cewek ya. Enggak juga. Padahal bukan statusnya itu loh. IRM itu yang diomongin orang, tapi saya tetap maju. Terus kalau saya tanya, sok hima mana yang selalu akademik, yang nih yang bisa bantu adalah hima sok, pasti hima IRM. Pak boleh bantu nggak hima IRM? Pasti kita ngomong kayak gitu. Bantu lomba boleh, bukunya kayak gitu juga. Gitu. Ya berarti awalnya tadi tuh kayak ada miskom banget ya Pak, kalau misalnya IRM itu selalu di bawah RMIK, IRM ini nggak ada statusnya, nggak jelas dan sebagainya gitu. Padahal kayak sekarang itu nomenklatur juga kan berubah ya Pak, yang RMIK tuh lebih ke elektronik bahkan semuanya. Ya betul. Nah, itu saya udah menerka, kan teman saya pernah bilang bahwa nanti itu ada RM itu akan dicetuskan, Yud, kamu menang. Dan bilang gitu. Karena saya membuat satu IT untuk rekam medis gitu. Coba sanding IT itu bukan dijauhin, saya bilang gitu. Iya betul. Makanya saya lihat tuh tiap ada kegiatan seminar, webinar, makanya saya pernah ke Kahimnya, ke Lela. Emang ini aja yang ngomong tentang ini ya, gitu kan. Kenapa? Karena ini harus disanding IT itu. Siapapun itu yang lulusnya S1 ke S2 ke, dia harus bantu gitu maksudnya. Itu tujuan utama saya. Iya betul. Berarti ya memang teman-teman juga kayaknya juga udah pada tahu mungkin ya tentang perubahan nomenklatur ini, dan kita juga sekarang kayaknya harus mengikuti zaman ya Pak. Nggak boleh ketinggalan. Rumah sakit juga sekarang SIM RS-nya udah semakin berkembang, sudah semakin terintegrasi dan lain sebagainya. Berarti IRM ini secara tidak langsung sudah sangat melekat bersama Bapak ya? Enggak juga sih. Malah pasti emang kadang-kadang gitu. Hati-hati kalau masalah IRM, Pak Yuda ngambek. Saya bukan itu sih, bukan maksud saya tuh coba duduk bareng, ngobrolnya enak. Saya nggak akan kesel atau marah gitu. Artinya kalau misalkan ngomong di belakang, apaan IRM tadi aku? Ya ngomong dulu dong sejarahnya, tahu dulu, bilang gitu. Jangan langsung anggap fiksi membohongin, fiksi ngebohongin, merakut-merakut mahasiswa IRM, padahal bohongan. Enggak. Saya jujur bukan masalah saya ngebela fiksi, enggak, tapi kan dari sisi kebijakan gitu. Sisi dari pemahaman kita kuliah lah, bukan melihat ke fiksinya, tapi ini mahasiswanya ini ada kok izinnya dia, karena ada aturan bahwa kita dari perguruan tinggi boleh prodi itu mengeluarkan konsentrasi. Sah-sah aja, nggak masalah gitu. Masalah tentang gelar, gelar itu
nomenklatur dari Iya. Kemendikbud yang memberitahukan, bukan Kita kita yang buat. sebagai misalkan ada asosiasi IT Aptikom ini gelarnya harus Oke. ini, nggak Iya. bisa. Tapi itu harus dari Kemendikbud. Itu yang pendidikan yang masih tahunya Iya. gitu. Nah, Berarti ya gitu tadi mungkin karena Bapak sudah merasakan dari titik nolnya Iya, sampai betul. alhamdulillah sekarang IRM ya semakin dikenal gitu, bahkan himanya juga bisa dilihat lebih aktif Iya. dari hima-hima yang lainnya gitu. Nah mungkin karena tadi kita sudah membicarakan pengalaman yang sedikit pahit nih Pak, di IRM ini yang ada nggak sih kayak hal menarik gitu yang membuat Bapak wah IRM gitu? Karena yang tadi sudah diawali bahwa sekarang ada nomenklatur yang baru. Pas sebelumnya itu adalah rekam medis ini bagaimana sih bantuannya jadi berbasis elektronik. Iya betul. Dan tidak harus menggunakan berkas. Nah, itulah muncullah suatu ide IT. Dan kemudian pada saat lihat mata kuliahnya, ini kok berbau tentang IT ya. Berarti kan artinya ini IT harus incas banyak juga. Jadi bukan mendominasi, tapi kita berbarengan bahwa rekam medis butuh form seperti ini. Bagaimana untuk form ini biar lebih cepat dalam pengoperasiannya ataupun perprosesannya. Nah, itu kan butuh orang-orang itu untuk logikanya gitu, untuk prosesnya cepat, nggak waktunya gimana gitu ya. Nah, itu yang biasanya saya itu tertarik dengan ada kurikulum dan ada mata kuliahnya, dan saya juga ikut di situ. Bagaimana kalau orang rekam medis yang diplomat bisa bikin program Pak Yuda. Nah, itulah ada mata kuliah yang memang harus diambil oleh mahasiswa IRM. Nah, dari situ kenapa istilah IRM pasti Pak Yuda yang ngajar, ada ini. Kenapa? Karena memang saya ikut membantu untuk kurikulumnya dan saya paham itu gitu. Kalau dosen lainnya silakan, nggak apa-apa, kalau itu boleh mengajar. Makanya ada dosen IT yang ngajar bus data di IRM atau Nika. Ya, saya bilang bahwa itu lebih ke kasusnya ya, karena itu lebih ke arah ke bus data tentang pasien itu. Iya, betul. Gitu sih. Oke, mungkin nih Pak, terakhir di segmen kali ini ada nggak sih 2 kata yang menggambarkan hima IRM? Keren banget sih. Wih, keren banget teman-teman. Keren banget. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, teman-teman, kayaknya nih tadi kita udah panjang lebar banget mulai dari awal Bapak kuliah sampai sekarang jadi kaprodi, jadi pembina. Dari ngerintis IRM yang awalnya tidak mempunyai nama hingga sekarang sangat terkenal di Piksi Ganesha ini. Kita akan tutup segmen kali ini, tapi teman-teman jangan kemana-mana karena di episode 2 kita akan membahas tentang semua kuesioner. Kita akan membahas kuesioner tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman ajukan di link kemarin yang sudah di-share. Itu tentang perubahan kaprodi dari perubahan prodi dari IRM menuju MIK. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tetap saksikan di episode 2-nya. Boleh Pak kita jargon dulu mungkin Bapak Hima IRM gitu. Siap. Siap teman-teman, boleh ikut. Oke. Bapak Hima IRM, Cita Mulia, karya mulia, bersama kita berjaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sampai jumpa di episode yang kedua.